Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Handayani dengan NPM 19040104016. Saya dari Prodi PPKN di Universitas Kanjuruhan Malang. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali 3 materi dari mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu. Untuk materi yang pertama yaitu asal-usul dan definisi istilah civics. Untuk materi yang kedua yaitu konsep warga negara dan konsep kewarganegaraan. Dan untuk materi yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan. Saya mulai dari materi yang pertama dahulu, yaitu materi mengenai asal-usul dan definisi istilah civics. Secara etimologis, civics berasal dari kata civis atau citizen, yang artinya adalah anggota dari suatu masyarakat atau warga negara. Civics merupakan ilmu kewarganegaraan yang di dalamnya mempelajari hubungan antara warga dan hubungan antara warga dengan negaranya. Civics merupakan suatu ilmu kewarganegaraan. Dikatakan sebuah ilmu karena dalam kata civics terdapat huruf S, yang mana huruf tersebut mengacu pada pengertian ilmu. Secara terminologis, civics merupakan studi yang di dalamnya mengkaji mengenai tugas pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara. Dari pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa civics diajarkan di sekolah agar pelajar mengenal, memahami, dan mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya yaitu pelajaran civics di Amerika menurut teori W. Dunn. Civics dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sekitar tahun 1880-an di Amerika. Tujuannya adalah untuk mengamerikakan bangsa Amerika, karena bangsa Amerika pada waktu itu mayoritas merupakan imigran dari Eropa. Selanjutnya yaitu pelajaran civics di Indonesia. Pada tahun 1960-an, civics merupakan sebuah indoktrinasi. Kemudian pada era pemerintahan Orde Baru, indoktrinasi itu berubah menjadi penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang bukan hanya menjadi mata pelajaran wajib, tetapi juga merupakan penataran wajib. Sekarang kita beralih ke materi yang kedua, yaitu materi mengenai konsep warga negara dan konsep kewarganegaraan. Yang pertama yaitu konsep warga negara. Menurut Aristoteles, warga negara merupakan seseorang yang aktif ikut serta dalam kegiatan bernegara. Orang tersebut dapat berperan sebagai orang yang dipimpin dan dapat pula berperan sebagai orang yang memimpin. Kemudian A.S. Hikam mendefinisikan warga negara sebagai anggota dari penduduk yang mendirikan negara itu sendiri. Istilah warga negara dinilainya lebih cocok daripada istilah kaula negara, di mana kaula negara memiliki arti yaitu seseorang benar-benar menjadi sebuah objek. Orang tersebut benar-benar dimiliki dan harus patuh kepada pemiliknya. Sebagai anggota dari suatu negara, maka warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara. Yang kedua yaitu konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam sebuah negara. Kewarganegaraan merupakan segala bentuk hubungan seseorang dengan negara, yang mana dalam hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban seseorang terhadap negara berkaitan dengan status kewarganegaraan yang dimiliki. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu materi mengenai asas kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan dasar pemikiran masuk atau tidaknya seseorang dalam sebuah negara. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, digunakan dua asas. Asas yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan. Maksud dari asas sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan dari mana keturunan orang tersebut. Misalnya, seorang anak lahir di Malaysia, namun kedua orang tuanya merupakan kewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia juga. Yang kedua yaitu asas ius soli atau asas kedaerahan. Maksud dari asas ius soli adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan dari mana
daerah orang tersebut lahir. Misalnya, seorang anak lahir di Malaysia, namun kedua orang tuanya merupakan kewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut menjadi kewarganegaraan Malaysia. Sehubungan dengan banyaknya negara di dunia ini, maka penentuan kewarganegaraan seseorang juga berbeda-beda. Hal ini menyebabkan timbulnya beberapa status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama yaitu apatrid. Maksud dari apatrid adalah seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seorang anak yang berkebangsaan di negara yang menganut asas ius soli, namun ia lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, maka anak tersebut tidak dapat memiliki status kewarganegaraan manapun. Yang kedua yaitu bipatrid. Maksud dari bipatrid adalah seseorang memiliki kewarganegaraan ganda. Misalnya, seorang anak berkebangsaan negara A yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara yang menganut ius soli. Maka anak tersebut bebas untuk memilih menjadi warga negara A atau menjadi warga negara B. Sampai di sini dulu review materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stay awake for too long, don't go to bed.